termasuk masjid tua kan, termasuk masjid tua di Jakarta. Tapi karena nggak ada bukti tertulis sejarahnya, jadi ya buntu. Artinya nggak ada bukti tertulis atau bukti-bukti yang bisa jadi bukti gitu sebagai dia sebagai masjid tua. Dan sekarang renovasi total, nggak ada disisahkan sedikit pun yang bekas-bekasnya gitu kan. Ya mungkin ada sih foto-fotonya yang dulu kan pernah diceritakan oleh Muhammad tuh tahun 21 itu pun udah renovasi, tahun 21 renovasi ya, 1921 itu renovasi sudah tembok. Nah sebelumnya lagi nggak ada yang tahu gitu. Ya, coba ditulis tuh sama Ustaz Fauzi pernah coba nulis, nanya Kiai Muhammad juga nggak tahu. Kemudian dia coba dengan cara lain itu, cara dia ajak Aji Bakar komunikasi di situ, dia tulis beberapa soal atau pertanyaan-pertanyaan, kemudian Aji Bakar tuh zikir-zikir di situ di kuburan, zikir, Korinnya datang, kemudian dengan bahasa yang berbeda, istilahnya ucapan yang lain, kemudian ditanyain sama Ustaz Fauzi, Dato datang ke sini tahun berapa gitu kan. Kemudian apa yang terjadi, tahu nggak tentang Masjid As-Salafiyah, tentang Masjid Pulu gitu kan. Saya datang tahun ke sini tahun 1700 berapa gitu. 1700 tuh. Dato tahu nggak tentang Masjid Pulu? Saya nggak tahu sejarahnya Masjid Pulu. Saya datang sini Masjid Pulu udah ada itu dalam bentuk masih panggung kayu itu udah ada, asal usul muasalnya Masjid Pulu katanya gitu. Jadi nggak tahu tuh dia. Kemudian Dato tahu nggak tentang Dato Sifin, kan hampir sezaman katanya. Oh tahu, beliau itu seorang ulama katanya. Kalau saya pedagang gitu kata Dato gitu. Masjid Pulu itu saya datang ke sini udah ada, jadi saya nggak tahu asal usulnya Masjid Pulu itu. Tahun 1700 tuh dia nggak tahu gitu kan. Jadi usul kesonanya nggak tahu udah tahun berapanya gitu. Itu sejarah Masjid Pulu. Itu yang sekilas yang saya dengar dari Ustaz Fauzi seperti itu. Kalau yang menjelas lagi tanya Ustaz Fauzi tentang itu, saya nggak tahu. Kalau tentang yang di sini, kalau musolah Masjid Darul Muslimin, sedikit banyak saya tahu tentang Masjid Darul Muslimin. Asal usulnya musola Al Hidayah dulu. Musola biasanya kan langgar. Ya langgarnya disebut langgar Ajilim. Oh, langgar Ajilim. Ajilim engkongnya Badru. Kayak ini ya, kayak semacam gubuk kali bagaimana itu sebelumnya itu. Langgar Ajilim kan dulu kan, langgar Aji Ketar itu kan langgar. Langgar Aji Dila ya kan langgar kan. Aji Ketar, Ajilim gitu ya. Iya, jadi sini langgar Ajilim, memang langgar musola dulu kan nggak ada nama-namanya ya kan. Kemudian sekitar tahun 70-an kali itu ya, diganti jadi musola Al Hidayah namanya, musola Al Hidayah. Nah kegiatannya waktu itu ada kegiatan pengajian orang tua, ada pengajian remaja, pengajian orang tua malam Senin oleh Kiai Muhammad bin Haji Najihun, Guru Ahmad bin Haji Najihun, malam Senin. Kemudian malam Kamis Guru Hafaz Kiai Haji Ahfaz Arsad ya kan. Nah pengajian remajanya Guru Din atau Sadhairuddin bin Guru Thayyib, Sadhairuddin Guru Thayyib. Itu pengajian remajanya malam Rabu itu waktu itu. Nama remajanya namanya Hubul Ikhwan. Namanya Hubul Ikhwan. Jadi cinta persaudaraan gitu ya. Kemudian tahun 84 Sadhairuddin wafat, meninggal, digantiin nama Kiai Muhayyad Thayyib. Guru Muhayyad Thayyib, Guru Ayak, disebutnya Guru Ayak kan. Mungkin Guru Ayak tuh guru yang terakhir disebutan di guru di Pulau. Setelah itu kan nggak ada sebutan guru lagi ya kan, yang belakangan Kiai Sadi Usman nggak disebut Guru Usman nggak, tapi Kiai Usman Sarif gitu kan. Guru Ayak tuh malam Rabu pengajian berlanjut. Kemudian pengajian selain itu malam Selasa sama Ustaz Ajusin, malam Rabu Ustaz Muhayyad, malam Kamis ya, Guru Hafaz, malam Jumat Ustaz Ajusin lagi, malam Sabtu Ustaz Ajusin lagi. Itu pengajian anak-anak. Ya, saya masih anak-anak. Pengajian anak-anak tuh. Itu ya asalnya dari rumahnya, di rumah Ustaz Ajusin, kemudian berlanjut ke musola, pengajian anak-anak, lanjut lagi setelah jadi masjid tahun 84, tahun 85 masjid. Kemudian lanjut ke Masjid Darul Muslimin, pengajian remaja anak-anak itu.
di luar malam Senin, malam Rabu dan malam Kamis tuh. Kan full tuh. Kemudian masuk Saat Yusuf di masjid itu tuh. Saat Yusuf tahun 98 kali ya, 97 98. Dimulai di sini di masjid tuh. Kemudian kalau pengajian remajanya kan asalnya pengajian remaja itu malam Rabu. Kayak Muhayyad Thayyib ya kan. Malam Rabu kemudian berlanjut di masjid malam Rabu, tapi akhirnya jadi pengajian orang tua. Pengajian orang tua karena jamaahnya udah ganti remaja, udah ganti generasi ya. Akhirnya yang remajanya udah jadi orang tua dan orang tua yang nyampur, akhirnya jadi pengajian orang tua tuh. Pengajian orang tua semua dah tuh. Ya malam Kamis, malam Rabu, malam Senin itu pengajian orang tua semua kan. Kemudian pengajian anak-anak di lain itu, malam Sabtu, malam Jumat, malam Selasa pengajian anak-anak. Yang kosong malam Minggu, malam Ahad. Malam Ahad kosong tuh. Makanya begitu dibentuk Risda, ya, dibentuk Risda tahun 91. Tahun 91 dibentuk remaja Risda, Remaja Islam Darul Muslimin gitu. Kebetulan saya jadi ketuanya waktu itu. Perubahan nama dari Al Hidayah sampai Darul Muslimin itu yang berubah siapa? Itu Al Hidayah kan nama umum tuh, kemudian Darul Muslimin itu atas usul dari beberapa jamaah, tapi usulannya sih usulan Salah Jusin. Salah Jusin Haji Muslim karena beliau pelopornya juga termasuk, dan wakafnya sebagiannya wakafnya adalah wakaf Haji Muslim. Haji Muslim Angkongi Badru tuh. Wakafnya tanah Haji Muslim di sini. Jadi dinamakanlah Darul Muslimin. Ada kata-kata Muslim tuh. Itu asalnya. Ada kata nama Haji Muslim itu. Angkongnya nih. Asalnya gitu. Tapi wakaf itu wakaf rame-rame ya. Haji Abdul Halim ada wakafnya, Haji Munir ada wakafnya, dan masyarakat juga ada wakafnya swadaya karena dia beli asalnya tanah Acong tuh sini kan. Tanah Acong itu tukar guling ya kan. Tanah Acong Cina. Jadi sebagian wakaf pribadi, sebagian swadaya masyarakat beli tanah Acong itu nih Darul Muslimin. Dan bentuk Risda, Remaja Islam Darul Muslimin. Teman-teman tuh bentuk Risda. Pertama ketuanya saya. Angkatan pertama ketua saya gitu. Udah kuliah. Udah kuliah. Udah lulus malah. Belum. Ya gitu. Ya lulus sebenarnya, cuma udah non aktif. Kuliah dan non aktif udah. Non aktif teman-teman percaya saya jadi ketua remaja gitu kan. Ya udah jadi karena saya sering dekat sama masjid aja, bukan karena apa. Karena dekat sama masjid gitu kan. Jadi bolak-balik ke masjid, akhirnya sama teman-teman ya, jadi ketua remaja waktu itu, remaja Darul Muslimin. Bentuk Risda tuh. Kemudian pengajian Risda ini gurunya siapa gitu kan. Nah, gurunya itu waktu itu kita pengen munculkan guru-guru muda di Pulau. Ya, pengen munculkan guru-guru muda di Pulau, maka kita undanglah beberapa guru. Jadi satu malam Ahad tuh gurunya gantian. Dari Salah Jusin Haji Muslim, kemudian Said Usman Sarif ya kan, muda itu dulu ya. Muda, masih muda waktu itu. Ya. Kalau saya masih 20-an, saya 24 tahun ya, Said Usman masih 40-an tahun gitu, masih muda lah. Ya kayak Usman Sarif, kemudian Said Amir Hamzah, kemudian Said Haji Ahmad Kosasi, Said Fatur Rahman, kemudian Said Azra'i. Kan banyak tuh gurunya ya. Siapa lagi ya? Said Yusuf diminta, beliau nggak bisa ya, karena ada itu 6 tuh, kalau nggak salah satu lagi ya Said Abdul Razak Zayadi, 7 orang tuh angkatan pertama gurunya. Jadi kayak Usman Sarif, Said Jusin Haji Muslim, Said Fatur Rahman, Ustadz Azra'i, Ustadz Abdul Razak Zayadi, sama Said Ahmad Kosasi, sama Said Amir Hamzah. Itu gurunya Risda remaja, gantian bikin jadwal pertemuannya, mungkin sebulan setengah sekali baru ketemu gitu kan. Terus ngaji abangnya masuk sini tahun 92 atau belum, abangnya masih tahun 91. Kemudian berjalannya waktu, guru-guru yang senior mulai aktif kayak Said Amir Hamzah bikin pesantren. Akhirnya dia sibuk di pesantrennya, mengundurkan diri.
kemudian Ustadz Ustadz Haji Ahmad Kosasi sibuk pindah tempat, pindah ya kan ke sana Pamulang beliau, kemudian mengundurkan diri, kemudian bapaknya Ayah Badru wafat, meninggal tahun 2000-an. Meninggal tahun 2000 ya? Iya 2000. Meninggal kan kurang tuh, kemudian Hatatur Rahman meninggal, kurang lagi kan. Tinggal 3 orang tuh, ya kan? Tinggal 3 orang, Ustadz Azra'i, Ustadz Abdul Razak, sama yang satu lagi yang akhirnya dimasukkan lagi guru baru nih, Ustadz Ali Hasan. Guru baru Ustadz Ali Hasan, kemudian dari Pejaten Ustadz Zayadi, kemudian Ustadz Fauzi Idris, kemudian Ustadz Agus Subhan masuk tuh. 7 juga masih kan, istilahnya 6 atau 7 ya. Terus gitu. Jalan lagi tuh, jalan terus. Jalan bertahun-tahun terus jalan, jadwalnya selesai. Kemudian sampai tahun berapa ya? Tahun kemarin tuh 4 tahun yang lalu mengundurkan diri itu. Ada mengundurkan diri, sempat vakum. Yang akhirnya dihidupkan lagi sama Ustadz Rifai. Ustadz Arif, Ustadz Agil dan Ustadz Rifai. Dia kita minta berdua untuk gantian. Kebetulan beliau udah ngajar malam Rabu. Dan itu pengajarannya tadinya malam Ahad, jadi malam Rabu, ya kan? Karena Kiai Muhayyad meninggal malam Rabu dan nggak ada yang gantiin, ya akhirnya kosong kan malam Rabu. Kita akhirnya pindah ke malam Rabu tuh pengajian remaja yang tadinya malam Ahad. Gitu. Nah gurunya udah ganti generasi tuh, Ustadz Rifai dan Ustadz Agil gantian tuh, Ustadz Rifai dan Ustadz Agil. Sampai sekarang tuh. Kemudian Ustadz Rifai sibuk dengan pesantrennya, mengundurkan diri, ya Ustadz Agil, ya Ustadz Faris sekarang generasinya baru, lanjutkan generasi berikutnya. Iya. Jadi generasi berikut itu sejarah pengajian di Risda, remaja Islam. Waktu itu Ustadz Usman kata, bagus tuh Risda, kata dalam ayat Quran kan ada tuh, ya kan? Wahai lana min amrina rosada, dari kata rosada kata Ustadz Usman, bagus tuh Risda, remaja pilihan gitu. Kan gitu, pemuda pilihan kata Ustadz Usman gitu, itu tercetus nama Risda gitu. Kalau Ustadz Usman sendiri gimana sejarahnya tuh, tahu beliau? Pengajian Ustadz Usman awalnya pengajian keluarga di Majelis Taklim Az-Ziyadah, Majelis Taklim Guru Kongaji Yazid ya, Majelis Taklim Kongaji Yazid. Beliau ngajar di sana. Anggota pengajiannya ya keluarga. Ustadz Haji Hamzah, kan masih keluarga tuh, menantunya Ustadz Kongaji Yazid. Kemudian Haji Oim, Haji Ibrahim ya kan, Haji Oim, kemudian Bang Maaz, kemudian Haji Leman, itu ya, keluarganya kan masih. Nah itu keluarganya tahun 80-an kali ya di sana. Kemudian tahun 85 saya masuk tuh. Tahun 85 saya masuk. Teman-teman itu saya Haji Yusli Farsani, Ustadz Abdul Basit, kan di sini Haji Jamil, kemudian banyak tuh teman-teman ikut tuh di luar keluarganya. Oh iya. Tahun 85. Belum ada Nurul Iman belum? Maksudnya? Belum ada Nurul Iman belum? Belum ya, Nurul Iman belum. Masih di Kongaji Yazid. Nah. Kemudian tahun 87 Ustadz Amir Hamzah lulus dari pesantren, beliau gabung ke situ, bawa anak santrinya, dikasih waktu sama Ustadz Usman ngaji, atau yang ngajar, kan dia ngikut ngaji tapi akhirnya ngikut ngajar juga, dikasih waktu ke depan. Kemudian Ustadz Haji Kosasi pulang dari Qatar, ikut ke situ juga gabung, dikasih waktu untuk ngajar di depan. Jadi 3 data gurunya, Ustadz Usman Sarif, Ustadz Amir Hamzah, sama Ustadz Haji Kosasi, Ustadz Haji Ahmad Kosasi di depan. 3 ada tuh. Tahun 87, 88 terus sampai tahun 90-an tuh. Tahun 90 berapa tuh? Kemudian sempat pindah ke Nurul Abid. Pindah ke Nurul Abid ke musola sana. Waktu itu ada apa ya? Ya ada pembangunan kalau nggak salah. Pindah ke Nurul Abid beberapa setahun apa ya. Kemudian dibangun Nurul Iman tuh. Nurul Iman dibangun sama Ustadz Usman di samping rumahnya. Pindah ke Nurul Iman tuh. Terus yang ngaji juga udah ganti generasi. Belum ngaji belum dia belum. Belakangan tahun berapa tahun ngaji? Jauh. Masih 80 nih, masih 80. Pindah ke sana tuh. Pindah ke Nurul Iman tuh. Ya terus di situ mulai ngaji tuh yang generasi belakangan, istilahnya belakangan dari saya. Angkatan saya masih bertahan sih.
yang melakukan Berarti itu. siapa aja kader-kader itu yang ngajar sekarang? Yang di situ saya, Saad Abdul Basit di situ ya. Yang harus Ustaz di Gunung Sultan. Ya, Saad Abdul Basit, kemudian Ustaz Aji Mahat Kasasi, Saad Aji Mahat Kasasi, Saad Amir Hamzah, kemudian Haji Yusli Persani. Saad Aji Persani, kemudian belakangan Saad Lukman Satiri. Oh, belakang. Saad Lukman Generasi Satiri. berikutnya itu ya. Saad Lukman Satiri dia ikut. Tapi yang termasuk awet dia beliau. Terus istilahnya dampingin Saad Usman. Sampai akhir. Terus termasuk Rahmani itu, Rahmani. Ya. Korin itu. Selalu mengiringi. Selalu mengiringi. Sebelumnya kan Rahmani itu. Hasilnya gimana, hasilnya kapan nih? Ceritanya gimana nih? Kapan? 2006. Enggak lah. Udah cukup dari Molan. Ini termasuk beliau yang lanjutin. Kan sekarang majelisnya di situ. Lanjutin teman-temannya. Metodenya gimana tuh Luki Usman? Beliau tuh metodenya bagus, istilahnya sebelum ngaji itu teman-teman disuruh baca satu-satu, misalnya pengajian tafsir, waktu itu tafsir Munir ya, dari 1-2 itu sebelum ngaji dibaca, ada berapa orang nih baca gitu kan, baru beliau baca kemudian dijelaskan katanya. Paling enggak kan sebelum ngaji jadi kita mutalaah dulu tuh, besok disuruh baca ya, takut gitu kan gitu. Pengajian waktu itu yang saya sangat ingat tafsirnya apa namanya, tafsir Munir, kemudian kitab fikihnya dari mulai Fathul Qorib, kemudian ganti Kifayatul Ahyar, kemudian itu yang sangat saya ingat, kemudian tauhidnya Baijuri ya, tauhid, kemudian kitab hadisnya dari mulai apa namanya Arba'in, hadis Arba'in ya, An-Nawawi, kemudian lanjut ke Riyadhus Shalihin tuh kitab hadisnya. Tasawufnya Minhajul Abidin dulu, Nasuhidinnya iya Nasuhidinnya, kemudian Minhajul Abidin sempat tuh hatamin Minhajul Abidin, sebelumnya Ta'limut Ta'lim Usman itu di antara pengajiannya itu emang hatam semua itu. Rata-rata sih hatam. Tafsir hatam tuh. Iya, 2 jilid hatam. Cuman saya sempat udah nonaktif Berapa tahun itu hatam? sampai di Nurul Iman, hatamnya baru di Nurul Iman. Antum hatamnya enggak? Yang apa tuh? Tafsir Munir. Lama soalnya dia. Tafsir Jalalain saya belum. Oh, udah ganti. Tafsir Munir belakangan emang duluan sebelum Jalalain. Ya hampir semua hatam ya. Udah hatam. Soalnya ngajinya setiap hari sih. Dia kan ngajinya nggak ada libur tuh. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tiap pagi tuh ngaji gitu. Dan ngajinya lama. Waktu itu Said Usman masih muda kali ya. Lama, 1,5 jam gitu. Kalau sekarang kan sebentar ya, misalnya mungkin karena waktunya gitu. Kalau dulu waktu itu ngaji lama gitu. Misalnya ngajinya setiap hari dan lama, makanya ya sempat hatamin beberapa kitab gitu, walaupun tebal kayak Riyadhus Shalihin, apa namanya tafsir Munir sampai hatam tuh. Kalau Kifayatul Ahyar dilanjutin sama Saad Aji Kasasi. Lanjutkan tebal juga tuh Kifayatul Ahyar tebal. Hatam juga cuman. Kayaknya nggak hatam dia, nggak terus. Terus sama itu. Pengajian Saad Usman. Ada dia emang istilahnya ada kader gitu istilahnya, pengajian kader. Soalnya teman-teman tuh selain disuruh baca satu-satu disuruh tampil gantian. Ceramah apa baca kitab? Baca kitab bergantian, suruh Ngejelasin juga. Jadi suruh tampil gantian. Biasanya hari Ahad tuh, hari Minggu gitu kan. Teman-teman gantian datang, entah saya entar. Pokoknya paling enggak atau malam Minggu gitu kumpul atau besok disuruh giliran gua gitu kan, giliran dia paling gitu kan. Ya udah baca-baca tuh rame-rame gitu mutalaah, besok tampil giliran tampil gantian. Itu kalau tampilnya. Dan itu. Iklan. Itu pengajian Saad Usman Sarif. Kalau Masjid Nurul Abid emang langgar Nurul Abid. Sejarahnya gimana tuh? Sejarahnya. Nurul Abid beliau kan wakafnya Haji Tabrani tuh. Haji Tabrani. Tahun berapa ya sempat kerja bakti sih waktu itu rame-rame teman-teman dari pengajian kerja bakti gitu kan. Apa bareng kali Amal Hidayah sini enggak? Jauhan suanya Berarti duluan. mujtahidin di atas. Langgar Bletan sebutnya. Pindah atas pindah ya di pindah apa gimana tuh? Iya. Dia kan kena gusur jalan tuh. Jalan, Pelebaran jalan itu.
Di situ Musola Al Mujtahidin. Pindahnya ke sono. Iya, Madatul Mujtahidin. Karena di sono yang wakafin Haji Madinah. Iya, oh gitu. Bapaknya kok Haji Dila, maka disebut Madinatul Mujtahidin. Ya, sebagian wakafnya kok Haji Dila. Musola M3 ya. Iya, Madinatul Madatul Mujtahidin. Madinatul Mujtahidin. Jadi masjid sekarang gitu. Oh, di sini Al Hidayah. Langgar Haji Lim dulunya, Langgar Haji Lim. Kalau Nurul Abid belakangan, Haji Tabrani tuh wakafnya. Bapaknya Haji Yusli. Kalau taklim kapan tuh buka? Taklim mana? Ini taklim belakang. Oh, taklim ini? Mulainya tuh pembangunan kapan gitu? Taklim ini tahun berapa ya waktu itu? Belakangan sih, hampir sama Risda ya, tahun 90-an. Oh, 90-an. 90-an. Udah ngaji. Ngaji. 98-an. Umur pertama kali. Belakangan. Sebelum saya nyantren itu Zat. Sebelum saya nyantren udah bangun. Yusin juga ya? Iya. Pertama yang ngajar Sada Jusin, dia ngajar diumumin pengajian gratis di Majelis Antara Muslimin. Ngaji. Bubar. Iya ngaji itu. Terakhir saya tuh ngaji terusin pakai mukhtasar kita tuh. Kamu kerasa. Oh, ngaji nahu juga ya? Awalnya banyak doang lah udah. Berarti emang ngaji Ustaz Yusuf ini banyak ini ya, penggerak lah istilahnya di sini ya. Ada Jusin, penggerak. Ada Jusin, terus Ikhwan nanti sempat gak sama Ikhwan? Ikhwan juga termasuk alumni situ. Ikhwan Ikhwan Muslim. Yang angkatan situ. Tadiman. Yang ngajar di Talim pas generasi Yang belakangan antem ya. Ada Jason gituan, akhirnya saya diminta bantuan Mas ada Jason ngajar di situ dah tuh. Ngajar tuh sama mana kan? Berarti sama Mardiatul Ziyadah ini dong. Saingan gimana tuh? Kan bareng itu adanya tuh. Belakangan sih sebenarnya dia. Madiatul Ziyadah bubar duluan kayaknya jadi. Madiatul Ziyadah dia tahun 80-an dia. Pindah yang ke sono. Pindahnya tahun 2000-an kali ya. 2000-an juga. Saya ngajar mulai masuk ngajar tahun 91. Oh, di Madatul Ziyadah. Saya tahun 91. Nyaranin banget pengajian kan sampai ini. Sampai kelas 7 kan. Iya. Kelas 7. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7 gitu kan. Nah, kelas 7 ini kerjasama sama Ustaz Usman. Jadi kalau udah kelas 7 nih, udah lulus kelas 7, langsung ngaji ke Ustaz Usman. Oh gitu. Udah ngaji kitab kuning gitu. Oh gitu. Jadi kerjasama tuh, Madiatul saja. Mantap juga sih. Jadi kita biar anak-anak tuh yang udah kelas 7 biar belajar kitab kuning. Di Atau oper siapa itu kesana. yang dulu yang belajar tuh yang sekarang? Orang-orangnya masih ada gitu? Yang ngajar atau Yang belajar? yang belajar? Angkatan siapa itu? Angkatannya? Sampai kitab kuning itu berat juga itu. Angkatan Bang Edang tuh Edang. Iya, dah. Kalau yang duluan lagi ada saya Suryani, yang kemudian jadi guru dia, yang kemudian Najibah, kemudian Fairuz, yang perempuan ya saya ingat ya. Kalau yang laki-laki Fahmi, angkatan teman-teman Fahmi, terus Rafi kali ya. Kami ini Nasrusuk. Fahmi ini, Fahmi Haji Acak tuh. Haji Acak. Fahmi, Pak Harudin, mantunya. Angkatannya enggak bukan ya? Terus Pak Harudin, mantunya dan Ustaz Asmat. Oh iya. Pak Harudin, Itu, iya. mantunya Ustaz Jadi Asmat. sistemnya dari pengajian Iqra sampai kitab gitu ya. Nah, kita Ada tuh udah ada dulu ya. Kalau sekarang kita kan gugur nih. Ngaji kelas 6, udah dah besok ke gaji lagi. Gugur ya nggak ada terusannya emang karena nggak ada yang bisa gimana nih. Oh nggak ada lanjutan. Kalau sekarang gitu Sat. Iya. dari Talim pengen contohin dari Talim ke Sademan nih. Oh gitu ya. Oh, iya. Fakultas tuh. Kita Dulu kan sebut keserok juga tuh, dulu kan Darul Islam baru ada bikin apa namanya hadroh kayak gitu. Oh Buat iya. ke ini juga tuh di Madiatul Ziyadah tuh kan saya ngaji masih itu malam. Itu pas malam Jumat ya dah. Belum kagak ngaji ke sono, maunya ke sono katanya. Ke Darul Islah. Ke Darul Islam. Karena kan ada. Sedang gitu. Oh gitu. Iya. Kalau malam Senin Ustaz Usman waktu itu dulu baru buka juga tuh Di Nurul Iman. Nurul Iman. Iya, Yayasan Buo sama siapa lagi? Iya pengajian malamnya tuh. Bahasa Arab tuh. Nanti tahu udah tuh pengajian malamnya. Kalau saya kan ngikutin pengajian yang paginya. Iya. Kalau yang pengajian malamnya di Nurul Iman. Oh ada juga tuh ya. Sempat pada pulang tuh itu. Iya ya. baru pulang dari kantor itu. Mm-mm. Jadi pada tertarik malam Senin nggak ngaji ke Sholat sini ya. bagian. Makanya sholat juga nih. Wah jangan. Sorot. Jangan. Ya pengajian satu nanti malam Senin ada. Iya, di sholat juga jangan diem aja. Mentang-mentang nggak dibayar kamera diem aja. Pengajian satu
Iya. Ya, Berarti sistem kaderisasi udah ada dari zaman dulu ya. sudah ada. Yang agak setengah formal yang di sini emang nih Madi Tejadah setengah formal. Artinya ada kelas, ada apa namanya absensi, kemudian ada apa namanya ujian yaitu setiap semester gitu kan. Ada ujian. Karena yang ngaji di situ ya terutama Ustaz Fauzi karena beliau lulusan Gontor, jadi udah dipakai tuh metode Gontor di situ. Kitabnya juga Arabia bahasa Arabnya tuh dari bahasa Arab Gontor gitu kan. Ada kan cetakan Gontor ada tuh dipakai situ. Kalau yang fikihnya Durusul Fiqhiyah ya kan. Akidahnya Aqaidiniyah gitu kan. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kemudian ya Durusul Fiqhiyah, kemudian yang gede-gedean udah bisa pakai kitab apa? Hadis Arba'in Nawawi kan gitu. Kalau sorobnya apa namanya? Matan awal asas, Tandina awal asas sama Amsilatut Tasrifiyah. Kalau nahunya waktu itu dari Gontor aja itu bahasa Arab Gontor nahunya. Kemudian Jurmiyah belakangan Jurmiyah. Sempat juga baca apa namanya Imriti sempat juga Imriti. Nazam Imriti. Kebetulan waktu itu ya teman-teman gitu ngaji. Artinya setelah murid-muridnya yang itu bubarnya jam 8:30 tuh, nah kemudian guru-gurunya ngaji gitu. Guru-gurunya yang muda-muda tuh. Gantian tuh. Siapa tuh dulu yang ngajar? Gurunya waktu itu ya yang ngajar dipanggilin Ustaz Azra'i. Ustaz Azra'i. Untuk ngajar guru-gurunya. Untuk ngajar. Gurunya yang belajar itu siapa tuh? Ya termasuk saya kan gitu ya. Terus di bawah saya tuh ada yang termasuk Ustaz Fauzi Idris, Ustaz Muhtar gitu kan, Ustaz Rajali. Kemudian di bawah saya ada Ida atau ya Farida, kemudian Suryani adik saya, kemudian Najibah, kemudian Fairuz perempuan tuh istrinya Ustaz Ulil Nafis ya kan, kemudian Farah, kemudian Fahrudin tentunya Ustaz Ahmad ya. Fahrudin Kafrawi itu ya. Harga Kafrawi tadi. Ini berapa sih umurnya belum? Iya. Angkatan siapa? Berapa dikit ya. Di atas ente ya? Di atas ente ya? Enggak, dia di bawah. iya, di atas. Oh ya. Kayak Pantaran Edang kayaknya, Sir. Ada enak ya, termasuk Ustaz Edang ya. Oh iya. Guru-guru yang belakangan ada generasi belakang. Tadinya murid asalnya. Oh gitu. Nah, asalnya murid. Iya, murid angkatan pertama dia bantuin ngajar gitu. Ngajar. Harapannya buat majelis talim apa nih kira-kira? Apaan? Buat nih pada generasi dulu selanjutnya. Biasanya ya artinya jangan sampai putus generasi Dipo kan dari dulu kan kita kenal Pulo itu sebagai apa namanya? Ya bakal cerita-cerita orang dulu yang saya sebelum lahir, artinya pusat ilmu lah, pusat orang-orang dulu katanya pernah nyantain ke Pulo gitu kan. Ada Guru Amin, ada Guru Nding, ada iya kan. Artinya saya ketemu teman saya punya kakek Habib Abdul Qadir Al-Haddad ya. Saya temannya, cucunya sekarang teman saya. Waktu itu Habib Abdul Qadir Al-Haddad itu umurnya 115 tahun. Dia pernah, ente dari mana? Saya dari Pulau Beb gitu. Saya kan gitu. Saya dari Pulau. Oh Pulau Kalibata, iya. Saya dulu ngaji sama Guru Ali. Saya masih kecil gitu. Iya, saya ngaji sama Guru Ali dulu. Tahun berapa? Tahun 34, tahun 30-an katanya gitu. Saya ngaji. Artinya sejarah Pulau tuh udah ada jadi pusat ilmu. Ketemu kiai lagi di apa namanya? Ketemu kiai lagi di Cinere. Iya, Kiai Arsad. Beliau juga kan saya ngaji tuh banyak kan. Sekarang masih banyak kan. Sekarang Ustaz Tajul Asfiya. Ada anaknya Ustaz Arsad. Beliau juga dulu ngajinya ke Pulau juga sama Guru Amin tahun 50-an gitu kan. Kemudian ketemu pernah lagi di apa namanya? Di Pelabuhan Ratu. Ketemu orang tuh Pelabuhan Ratu.
saya dulu ngaji sama guru Husin di Pulau. Artinya dari tahun 50-an, Guru Husin itu karena makamnya di Cikampek. Oh, tapi di sini. Cucu-cucunya sekarang Haji Ibrahim tuh masih, Haji Samsudin tuh masih keturunan. Turunannya. Guru Husin, orang alim juga di Pulau dulu. Angkatan sama guru Din kan dulu itu ya. Iya. Yang, Apa? yang tadi saya bilang itu. Seangkatan sama Guru Din atau Guru Amin? Guru Amin ya. Iya, Guru Husin angkatan Guru Amin. Iya, angkatannya. Cuman dia evakuasi wafat di Cikampek, makamnya di Cikampek sana dekat gitu. Saya nggak pada ziarah kalau gitu. Kalau lagi ziarah ke Ma'alim Sapi Cikampek sekalian tuh Guru Husin biasanya gitu. Dia orang Pulau juga dulu. Ya, artinya Pulau itu jadi pusat ilmu dari tahun 50-an gitu kan. Makanya sekarang generasi sekarang nih artinya jangan sampai putus gitu kan ya. Bisa lanjutin generasi di Pulau. Dan terus saya kan sekarang nih pengajian ilmu alat agak jarang, alhamdulillah saat kita nih mengajar ilmu alat yang gitu ya. Pengajian ilmu alat. Dulu kan tahun 80-an pengajian ilmu alat Nahwu Shorof gitu kan. Itu masih ada lah gitu kan. Kayak Ahmad Arsad, Ustaz Ali Hasan ngelanjutin tuh kan. Ustaz Yusin pengajian ilmu alat. Nah, sekarang terus agak jarang nih. Nah, terus sekarang dihidupin lagi alhamdulillah. Karena itu yang bakal jadi apa namanya? Kader gitu istilahnya, ilmu alat. Kalau ilmu alatnya bisa kan bisa istilahnya tukang udah punya alat sendiri gitu. Kalau nggak ada alat jadi keder ya. Iya keder. Kalau ada alatnya kan dia bisa ini sendiri. Beli jadi aja. Kalau nggak punya alat beli jadi. Kalau nggak ada alat beli jadi. Apalagi sekarang beli jadi banyak di YouTube. Itu namanya beli jadi. Beli jadi online lagi. Nggak sama ya orang. Iya. Lain sama buatan sendiri. Istilahnya kalau punya ilmu alat kan bisa nggali sendiri gitu kan. Nah, gali sendiri kan artinya lebih dari sumbernya langsung tuh. Silsilah ilmunya nyambung gitu ya. Beda gitu. Kalau ilmu alat punya ilmu alat alhamdulillah gitu kan bisa gali sendiri. Artinya nggak beli jadi gitu. Itu dia yang saya harapkan. Artinya kesononya tuh terus nyambung ada ngaji kader lah istilahnya, ngaji kader, ngaji yang bisa melanjutkan terusnya gitu. Nggak cuma ngaji mustami doang istilahnya. Kalau yang mustami kan khusus orang yang udah 50 tahun ke atas lah. Itu. Kalau amalan kali buat nih teman-teman. Amalan. Buat belajar. Antum udah tahu lah ya amalan. Buat dari guru-guru kita itu maksudnya biar nyambung nih gitu. Mungkin Ki Usman pernah mengijazahkan amalan apa, guru saya pernah mengijazahkan biar gitu. Ya, buat amalannya buat belajar, buat foto, buat apa gitu. Tapi ya kalau ngaji, kalau ngikutin ta'lim muta'alim sih agak berat juga emang. Ya, emang sih ta'lim muta'alim itu bagus banget kalau kita amalin, ya kan. Amalan diantaranya kalau lagi ngaji jangan suka makan makanan pasar katanya kan. Lebih qanaah, lebih apik, warok tuh. Jalanin kewaroan tuh ketika mengaji, ketika belajar emang perlu banget. Kan itu tidak diajarin tuh ta'lim muta'alim. Makanya dulu alhamdulillah artinya ketika ngaji itu di Sadajusin berapa kali hatam ta'lim muta'alim. Udah selesai digituin lagi, selesai gituin. Ustaz Usman saya ngaji ta'lim muta'alim diulang lagi gitu kan, ta'lim muta'alim. Itu diulang kemudian di mana? Habib Umar. Nah, Habib Umar juga ta'lim muta'alim dibaca juga tuh. Ya, karena artinya Al-Kifah. Itu ta'lim muta'alim dibaca. Itu di antaranya pesan-pesan dari ta'lim muta'alim itu tadi jalanin kewaroan, apik gitu kan. Jangan suka makanan pasar gitu kan. Kemudian apa namanya? Ya warok dalam makanan, warok dalam ucapan gitu kan. Ta'lim muta'alim iya sampai tidur aja pun di ta'lim muta'alim diajarin. Artinya ketika kita belajar jangan tidur di kasur yang empuk gitu. Jangan tidur di kasur yang empuk. Artinya tidur ya dulu kata orang dulu bali tapang ya, bali tapang alusin kardus, galin tikar udah jadi itu tikar. Itu ta'lim muta'alim ajarannya. Kemudian belajarnya juga diulang. Cuma agak berat juga ya. Antum tahu kali ya. Tahu pelajaran hari ini yang sehari kemarin diulangnya 5 kali kan gitu. Pengajaran sebelumnya diulangnya 4 kali, yang sebelumnya lagi 3 kali. Jadi setiap hari mengulang beberapa kali itu gitu. Ta'lim muta'alim pengajarannya. Tapi kalau kata guru saya
ngaji itu paling nggak gini lah, kalau nggak bisa ngulang terlalu banyak, apa namanya, al istidad qabla zahab Oh. wal i'ada ba'da rujuk gitu. Al istidad qabla zahab itu. Wal i'ada ba'da rujuk. Jadi kita baca sebelum kita berangkat ngaji dan kita ulang setelah pulang gitu. Itu aja. Jadi kuncinya di situ lah. Jadi kalau enggak ntar yang mau dipelajarin apaan yang mau dibaca, kita baca dulu tuh istidad qabla zahab sebelum kita pergi ke pengajian. Kemudian sesudah pulang, wah tadi pelajaran apaan? Kita ya ada ba'da rujuk. Kita baca lagi tuh paling enggak penempel gitu kan. Ya jadi enggak timba taro aja gitu. Kalau orang kata dulu kan timba taro. Timba taruh. Kalau kata Sanda Hamzah, taruh di ketek gitu. Kita bawa ketek, ketek bawa kitab. Ngajengnya nggak bisa-bisa. Ada jangan gitu, sampai kitabnya bawa ketek, keteknya bawa kitab, nggak bisa-bisa ngaji gitu. Allah. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mana nih mau nanya mungkin netizen? Penyakitnya mau nanya? Tuh, makan jahitnya teman jahit Nanya lah. Tom, nanya Tom, pasti tanya Tom ini. Nanya dong tuh. Baru pulang baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas ya? Kelas.